70 kali 7 masa. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi yang untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Bapa, kami tahu bahwa rencanamu itu lebih indah. Ajari kami untuk taat dan mengenal Engkau. Ajari hikmat-Mu itu menyertainya, sehingga kami bisa menikmati apa yang Kau kehendaki. Kuasai kami, urapi hidup kami, karena kami tahu di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada berkat-berkat mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa dan kami serahkan semua menjadi bagian-Mu. Atas kuasa darah Tuhan yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, di nama Tuhan. Saudara yang terkasih, silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang agak rumit, tapi bukan hitung-hitungan, tapi kuasa Tuhan tidak bisa dilukis dengan pikiran kita, kemampuan kita, tapi kuasa Tuhan diurapi. Saudara, kita siap untuk diurapi?
Amin. Ya, kita akan memperhatikan di sini arti temanya adalah arti 70 kali 7 masa dalam dunia roh. Ya, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang dunia roh, kita tidak bisa berdebat lagi. Kenapa? Karena itu adalah roh. Ya, roh yang kita seringkali berpikir, ya saudara, kalau manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tapi kalau tidak ada rohnya, saudara, maka kondisi dengan keadaan itu, saudara, akan manusia berubah. Kalau dibilang tidak ada rohnya, ketakutan. Padahal kalau tidak ada rohnya bukan mati, saudara, tapi hidupnya adalah hambar. Apa? Hambar. Saudara mau hambar hidupnya? Enggak mau. Ya, saya juga enggak mau ya. Jadi bagaimanapun Tuhan memberikan dan menciptakan harus ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Kita perhatikan gambar yang pertama ini, saudara ya. Kita lihat di situ ada Tuhan Yesus, ada perempuan, dan ada beberapa para malaikat. Nah, ini menandakan bahwa Allah itu tidak membatasi kuasanya. Suatu saat kita akan dibawanya ke tempat perhentian di mana kuasa Allah bekerja, di mana roh Allah bekerja, di mana urapan Allah luar biasa. Saya pernah dibawa ke sana? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ya, mungkin belum waktunya, saudara ya. Saya pernah. Ya, kenapa? Karena saya koma. Ya. Dan itu tidak menjadi satu kebanggaan, ya, tapi itu menjadi suatu hikmah bahwa dengan kejadian itu saya bisa melihat bahwa karya Tuhan itu dahsyat dan tidak terbatas. Amin. Karya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kami dan Dia memberikan kuasa yang sangat besar di dalam kehidupan kami dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kenapa? Karena kuasanya itu besar dan sangat setia dan itu nyata di sepanjang hidup kami. Itu benar-benar kuasa Allah bekerja di dalam hidup kami. Dan karena Allah itu kudus adanya, saudara, dan tempatnya di atas, dan kita kalau dekat sudah tidak mungkin ya. Karena itu Dia turunkan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya saudara. Maka darah Tuhan mengalir dan darah Tuhan itu melayakkan kehidupan kita. Jadi kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah anugerah. Jadi kalau saudara bilang nggak bisa, buktinya aku hidupnya kayak gini-gini terus, tidak ya saudara ya. Waktunya Tuhan bukan waktumu. Tapi kalau sudah ada waktunya Tuhan, pasti apa? Pasti akan dibuka semua yang terselubung, dibuka semua kerinduan kita, dijawab semua apa yang menjadi keperluan kita, dicukupkannya dengan limpah-limpah. Itu ya intinya. Jadi mari kita masuki. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu akan membawa kita menuju kemuliaannya. Ya, kita akan perhatikan satu ayat, saudara, di sini dikatakan, saudara, ayat itu Daniel pasal 9 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kuasa. Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara, karena di dalam ayat Daniel 9 ayat 24 ini menunjukkan bahwa karya Tuhan itu tidak ada kata yang bisa menggantikan, tidak ada bisa yang melukiskan indahnya Kau Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kuasanya itu dahsyat, melebihi dari apa yang kita minta. Di sini ada gambar terang dan kepak sayap, itu para malaikat, saudara, itu malaikat
yang hadir ya, bukan Hohedesi Allah, tetapi malaikat yang diutus oleh Allah dan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, saudara, dia mati di kayu salib, menebus, darahnya mengalir untuk kita. Penebusan itu sudah dibayar dengan darah yang mahal. Jadi pada intinya di dalam Daniel 9 ayat 24 ini 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Itu adalah dalam hidup kali ini kita ini saudara selalu banyak masalah ya. Allah memberikan waktu kepada kita itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi semenjak kamu lahir di dunia, dengarkan ini, semenjak kamu lahir di dunia sampai detik ini pasti banyak pelanggaran. Tetapi Allah memberikan masanya sudah 70 kali 7 masa yang ditetapkan di atas bangsamu. Berarti Allah memberikan pengampunan lebih dari apa yang kita minta. Kalau kita perhatikan baik-baik saudara, hidup kita itu harus saling memaafkan itu sampai 70 kali 7. Tapi dalam proses Daniel ini menunjukkan bahwa ada satu, bukan misteri, ada satu yang terselubung yang dibuka oleh Allah bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan itu adalah masa-masa hidupmu. Saudara. Dalam kehidupan kamu itu ada masa-masa di mana kita itu ada batas-batasnya. Ya, manusia itu ada batas kehidupannya. Makanya di sini dikatakan pada waktu kamu mengalami 70 kali 7 masa itu kamu itu harus ngerti gitu bahwa aku ini akan menguduskan kotamu. Nah, kalau ini Daniel waktu itu memang semua rakyat dan Daniel sendiri kan jauh dari Tuhan dan dia minta ampun pada Tuhan, puasa dan dia betul-betul jatuh tersungkur. Akhirnya Tuhan hadir di dalam Daniel 9 ini. Kalau kita masuk dunia roh adalah di mana hidup kita yang penuh dengan masalah ini saudara, berliku-liku saudara, banyak masalahnya. Tuhan nama, tapi aku memberikan 70 kali 7 masa dalam hidupmu. Jadi tingkat peringkat umurmu itu saudara sangat terbatas. Maka di waktu masa-masa seperti ini saudara, ada yang berumur 50 bawah, ada yang umur 50 ke atas, ada. Hanya 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas hidupmu. Umurmu tidak tahu dipanggil oleh Tuhan, tapi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya ini. Bahkan Tuhan berkata bahwa atas bangsamu dan atas, mengapa ditetapkan di atas bangsamu? Karena Tuhan ingin kita ini bersaudara seluruh dunia. Bahkan di sini kata atas kotamu itu adalah di mana setiap pribadi kita ini memiliki apa ya? Kalau orang bilang itu tradisi ya, dalam kehidupan kita itu memiliki peraturan-peraturan. Bukan tradisi, peraturan-peraturan. Tapi kita berkata atas kotamu, berarti apapun yang kamu buat aturan dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, kamu boleh pamer, boleh, silakan kamu pamer. Tapi Tuhan berkata, aku ini akan ada di atas kotamu. Berarti Tuhan itu memperhatikan seluruh hidupmu, mulai dari pagi, siang, mulai dari bayi sampai sekarang. Nah, supaya kamu itu menjadi hidup kudus, kotamu itu akan menjadi kudus. Nah, kota ini adalah pergaulan hidup kita, lingkungan kita. Mungkin dalam hidup kita mikir, lingkungan model kok ini mana bisa kudus. Kalau kita tidak punya terang, kita tidak punya titik terang itu, mungkin kota yang kita punya di lingkungan itu tetap gelap. Makanya kamu tetap menjadi surat-surat Kristus. Jadi surat Kristus itu menandakan Daniel 9:24. Jadi terang. Kenapa? Karena semakin kamu terang, malaikat itu menjagai kamu, mengepakkan sayapnya. Itu sayapnya dikepakkan dan kamu ada di tengah, dan itu akan berjalan sampai kamu menjemput Tuhan, menjemput ajal kita. Jadi mari persiapkan hari-hari ini. Kenapa? Untuk melenyapkan kefasikan. Saudara, kita tuh fasik. Tahu fasik? Maksudnya fasik apa? Fasik itu adalah orang yang suka merasa dirinya bisa, ya, merasa mampu. Aku sudah hidup seperti ini, ya. Dan orang lain tidak peduli. Yang penting aku ini kayak gini. Nah, itu yang bahaya itu di situ. Jangan kalau orang yang memandang itu enggak apa-apa. Kalau orang memandang punya iri hati.
Kalau orang memandang itu jahat sama kamu. Nah ini kan, jadi kefasikan itu adalah kayak pamer gitu saudara, memamerkan dirinya. Ini loh aku, ini aku ya. Tapi saya tahu bahwa dengan posisi kamu seperti itu kita harus kuat. Kenapa? Karena itu adalah satu sambutan. Dan wah ada 66 itu lebih parah, 666 tuh. Karena dia akan mengiming-imingi kamu dengan apa yang kamu punya. Contoh nih ya, kalau di sini tidak ada ya. Kalau kita senang dugem, nanti 6666 itu akan berjalan, saudara, dan dia akan terus dilihat seperti itu. Dugem enak. Nanti kita suka melancong gitu, pergi melarah kemana-mana. Nah, itu nanti ditunjukkan 666 tuh. Jadi itu seperti bukan memori. Kalau sekarang ini memori. Contoh aja nih, ada seorang anak kecil. Mungkin saya juga permisi pada orang tuanya ya. Seorang anak kecil ya, dia sudah kelihatan sosok roh yang mengerikan. Ya, ini seorang anak kecil sudah, bukan kita. Kemudian dia dilepaskan, sudah beres, sudah baik. Tapi dia enak-enak main, dia akan teringat lagi. Kenapa? Karena itu memori. Tahu ya, memori itu adalah masa lalu kita. Itu kita akan terbawa. Kenapa? Karena kita hidup, ya sudah punya otak, ya, punya ingatan, punya perasaan, punya pikiran, punya hati. Nah, anak kecil itu juga seperti itu. Begitu dia ada rasa ketakutan, hilang sudah, tapi memori datang, rasa takut itu datang lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dalam kehidupan kita, masa 7x7 masa ini ditetapkan dalam hidup kita, kita harus punya apa? Punya apa? Punya apa, saudara? Punya kemampuan, power bersama dengan Tuhan. Harus saling membantu, mengisi, menghibur, menguatkan. Itu intinya. Jadi jangan kita fasik dalam hidup kita. Justru kita membagi, kasih itu membagi pengertian kepada Tuhan. Jadi maaf pada manusia. Jadi lingkungan kita ini menjadi damai sejahtera. Itu intinya seperti itu. Jadi mari kita melenyapkan kefasikan yang kita punyai. Memangnya tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Kalau toh itu terjadi, tidak ada masalah. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita pasti kuat. Amin. Amin. Kita pasti kuat. Karena tidak ada barang mustahil di hadapan Allah. Sekalipun kita berkata, saya aja sudah, enggak. Tapi begitu kronologi dibuka, rasa ibadah itu ada, rasa pelayanan itu ada. Enggak, saya bilang, ya sudah, saya pasrah. Karena saya sudah tahu bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya harus pergi, Mama, ini kesaksian saya. Maaf saudara, ini bicara tentang, tidak ada artinya mungkin saudara, kalau tidak suka anjing. Anjingnya itu lagi beranak, saudara. Dan beranak itu, anjing itu tidak mau nyusui, jadi dibuang semua anaknya. Nah kita kan nyusui, saudara. Sedangkan mbak-mbak tidak mau, anak masih kecil cucu saya, tidak mungkin. Dan saya nginep. Hanya saya bilang, sudah terjadilah, saya tidak mau, sudah mati, sudah. Saya tidak mau. Pada waktu saya menyuapin, tinggal 2 karena satunya mati, dari lahir dan mati, tinggal 2. Pada waktu saya menyuapin yang kecil, itu kepalanya seperti kayak, saya tahu boneka yang kena sinar matahari kan gini-gini terus, ya. Nah itu gini-gini terus, gini. Saya bingung, loh, tak kasih makan mau, tapi kok gini-gini. Tapi agak susah sih, agak ditelan kesogrok ya. Tapi dia bilang, merem mata saya, tapi dia bahasa binatang. Tuhan buka kronologi. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Amin. Kalau Allah menunjukkan, berarti itu adalah kemurahan Allah. Betul nggak? Jadi begitu dia gini-gini, itu dia bicara. Tuhan buka, dibuka dan saya bisa mendengar. Aku pamit ya, katanya gitu. Tuh pamit kemana? Kan kamu sama aku. Gitu. Nggak, aku pamit. Mungkin aku akan tidak ketemu kamu. Nggak mungkin lah, itu dalam pikiran saya. Karena nggak ada apa-apa kok, sehat-sehat. Sudah kan, sudah. Hanya saya taruh. Tapi dia bilang, waktu saya angkat, terus bilang, aku pamit.
Karena masih kecil mungkin kata-katanya itu enggak bisa. Aku mau pamit mati, enggak bisa. Jadi aku pamit gitu ya. Aku bingung, maksud saya itu bingung. Oh mungkin aku yang pamit bukan kamu, aku besok mau pergi gitu. Siapa sih mau nyuapin kamu? Itu intinya gitu. Saya taruh. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsaku dan atas kotamu yang kudus. Berarti Tuhan mengarahkan iman saya. Akhirnya saya taruh. Begitu saya taruh, saudara, saya bingung. Karena malam tidak ada apa-apa. Saya pagi, karena saya belum berangkat, saudara. Nah, kok ya waktu itu berangkatnya agak siang. Jadi saya bingung. Saya lihat dia mati. Terus saya ulik-ulik gini, ayo ngomong. Tapi roh Tuhan bilang malaikatnya, lah usah mati, suruh ngomong ada di rokat bener, betul enggak? Jadi kalau kita orang mati, sudah enggak boleh diajak omong, sebetulnya gitu. Ini binatang sudah tak ajak omong. Kamu tuh ngomong, kamu bilang pamit mau mati, tak? Gitu, saya nangis. Saya lapor sama cucu dan sama mantu dan anak saya, kan takutnya dia nanti sedih loh, saya bilangin mati. Ya sudah, mau apa lagi? Sekarang tinggal giliran yang satunya lagi mati sekali. Lagi itu. Saya jadi deg-degan, saya enggak enak. Hanya ada satu anggota yang saya suruh, tetap aja saya juga besar, tak suruh aja datang. Begitu saya bilang, maaf saudara, itu malamnya mati. Maaf, saya lupa. Karena saya menceramai anjing saya. 1 jam saya ceramai dia, duduk sini, diam. Jadi gak manusia, saudara. Kamu ya, mama, seorang mama harus, jadi saya ceramai dia, saudara. Kamu harus punya anak itu 3, mati tinggal 1. Bayangin, kamu tuh gak sayang sama anak. Itu namanya saya, kayak keluar air mata ya. Ya, dongeng yang kecil loh, gini-gini kayak marmut tuh, kelinci gitu. Terus, apa? Kamu mau marah-marah? Saya nggak tahu ya apa. Besok tuh aku tuh pelayanan, tahu enggak? Pelayanan. Ini juga nyawa. Gitu. Akhirnya, udah, ayo ya, dengerin ya, 1 jam ya. Jadi saya ambil anaknya, ditinggal sudah. Terus ayo duduk. Nanti saya agak keras duduk dia. Kedua. Terus ayo buka. Aku berserah. Nah, tapi anaknya tidak bisa nyusui, bingung loh. Saya masuk nih, kisah masuk nih sopo itu dalam hati saya. Wah ini kayaknya mau diam aja. Gini. Nah, takut dia sama saya. Udah, kamu marah? Ya sudah, tidak perlu. Nah, terus bunyi api mantu saya, sudah mah dibeliin susunya anjing aja, susu mantu saya tidak mungkin mati, ya wis cakarmu. Sudah, dia pergi. Sudah, kamu tidak mau? Ya sudah, babak dia anak meninggal, ya sudah mati, ya sudah, tidak tahu sudah, itu tuh, tahu saudara. Hanya dia datangnya pelan-pelan, masuk di kerdus, masuk, cenung, diam. Apa? Mau marah? Anak itu liatin dah. Ayo sayang. Jadi kayak dia tuh nggak mau disuruh, tapi dia pengen gitu saudara. Akhirnya ya sudahlah, tak tumpang tangannya. Gerang saudara. Kamu kok jadi marah sama aku? Ternyata Tuhan bilang nggak marah. Dia marah, takut anaknya diambil. Dong tadi tak kasih lo nggak mau, sekarang takut anaknya diambil. Sudahlah, nurut toh, malaikat begitu. Ya sudah, jangan dipegang, dia lagi adaptasi. Benar saja, tak wasin, tanya cucu-cucu anda kayak burung cucu-cucu. Kamu anakku. Nah, ya aku anakmu. Jadi lucu. Mana ngomong-ngomong tuh, saya jadi ketawa sih. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku ya. Ya aku ikut, aku nggak mau mati. Gitu sudah. Masuk. Terus ngentot sendiri. Jadi saya lagi deketin gerem dia sudah. Jadi kan terbalik semua. Terus saya bilang, saya coba lihat 3 gitulah, selamat kabeh. Dia bilang apa? Nggak bisa, aku nggak tahu. Itu berarti kan walaupun dia binatang, saudara, Tuhan yang berkehendak. Amin. Jadi kalau Tuhan berkehendak satu ya sudah. Jadi akhirnya saya berangkat itu dengan sukacita. Orang yang saya suruh datang melihat tuh bingung juga, kok Sandy jadi mau ngentotin gitu. Tadinya nggak mau, saya sama
pawangnya juga dituntut, enggak mau. Tapi ini malah enggak, saya disuruh dan jalan sendiri. Tapi itu tadi pelajarannya 1 jam tadi itu. Yo enak Bu Titik so bahasa binatang. Saya sendiri juga enggak tahu. Saya juga bahasa manusia tapi dia ngerti. Jadi sekarang ini udah gemuk gitu. Saya jadi enggak usah ngurusi dia. Tadinya diurusi template ya apa selimut apa dituari sama saya. Mau nih dia tuh karpe ya sudah tak serahno saja. Biar aja karpe ditutup ya apa diulang-ulang. Ya, lucu saudara. Terus kerdusnya dituarik karena dia suka dingin ya. Kerdusnya tarik di ujung sana tuarik di tempat di kamar dekat yang dingin-dingin. Taruh situ. Dia bilang, "Maaf ya, kerdusnya tak tarik ke situ," kata. "Jangan marah," kata. Saya ketawa lucu. Jadi 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Itu adalah pembentukan iman kita. Itu perkara saya. Mungkin saudara tidak berarti, tapi buat saya berharga. Saya tahu bahwa binatang aja Tuhan Allah itu menjaga, apalagi kita sebagai umat ciptaannya yang sama serupa dengan Allah. Amin. Saya sudah tidak boleh khawatir. Kemudian kita lihat lagi, untuk melenyapkan kefasikan, kita lanjut lagi untuk mengakhiri dosa. Jadi semakin kita itu mengerti pengalaman dengan Tuhan dengan 70 kali 7 masa tadi, kita akan punya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara mau punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Amin. Amin. Kok aminnya kok cuma depan-depan saja? Yang belakang ngantuk atau males sudah? Amin. Amin. Ya kenapa? Karena ini adalah akhir dari keputusan kita. Apakah kamu mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh untuk mengakhiri dosa itu dengan cara apa? Saudara, tidak terus selalu, kita ini sekarang mencuri telur, curi telur. Tidak seperti itu lagi zamannya, saudara. Adalah satu pengalaman. Kamu akan berharga di hadapan Allah kalau kamu punya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi kan aku tidak bisa, aku nih bicara sudah tidak, saya bingung, saya nanti ditata sama Tuhan. Amin. Tuhan sediakan semua. Amin. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan sudah izinkan, semua dibuka. Satu lagi, ini kesaksian saya juga. Tapi saudara juga bukan menganggap bahwa saya itu harus begini, enggak. Saya juga enggak tahu. Saya itu beli tiket, saudara. Tiket saya itu kebalik. Jadi dari si A harusnya A ke B, tapi B ke A. Jadi saya kan bingung. Hanya hangus, saudara. Begitu hangus, ternyata bukan. Ternyata itu disimpan dalam satu bulan ke depan. Baru kita ambil lagi, kita beli lagi tiket yang baru. Nama, aku sediakan semua. Jadi dari proses yang saya salah tadi, saudara, 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Saya menikmati bahwa kuasa Tuhan ini tidak terbatas. Saya kan tidak tahu, saudara. Tuhan sudah memberikan kuasanya sehingga saya lebih tenang. Besok harus begini, besok harus begitu. Kalau saya ditolong, saudara, kamu pun juga ditolong. Mari kita imani bahwa untuk mendatangkan keadilan yang kekal ini, saudara, bukan dari si A, si B, tapi keadilan kekal dari pribadimu. Lepas pribadi. Amin. Kalau hidupmu hanya tergantung dengan si A, si B, saudara, nanti kamu akan kecewa. Karena di dalam satu nyanyi mengatakan, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya kau Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu, saudara, Tuhan tidak minta dan tidak menuntut apa-apa. Dia hanya minta pujian penyembahan. Dia minta meninggikan nama Tuhan. Dia minta segala-galanya itu lebih dalam kita menyembah Dia. Amin. Karena nanti kita akan melihat satu pujian, saudara, dalam roh dan kebenaran itu untuk selama-lamanya kita harus masukin itu. Kenapa? Karena kuasa Allah terang itu akan hidup di tengah-tengah kita kalau kita mau menyembah Dia dan memuliakan namanya. Mari kita imani bahwa pergumulan kita belum selesai, saudara, karena keputusan yang kita punyai ini adalah keputusan yang harus kita ambil sikap yang benar, saudara, dalam hidup kita.
karena waktunya Tuhan sudah menentukannya. Amin. Jadi saudara, jangan lupa sudah di Hawadunisi sudah disebarkan kebenaran Tuhan. Aku tidak ingin manusia jatuh dalam dosa makin parah. Makanya nanti suatu saat dalam kitab Wahyu terjadi di ladang dua suami istri diambil salah satu. Di mana diambil salah satu itu akan terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, saudara persiapkan hidup kita sungguh-sungguh supaya itu mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk apa? Menggenapi apa? Penglihatan, menggenapi firman-Nya yang selama ini kita dengar. Wah, itu sih lama, itu sih lama. Nah, ini akan digenapi. Penggenapan, penglihatan, dan nabi. Nabi kan ada dalam firman Tuhan juga, toh. Jadi mari kita satukan dan untuk apalagi untuk mengurapi yang maha kuasa. Mengapa? Karena kita butuh urapan yang dari atas. Amin. Kita minta sepenuhnya full masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu merancangkan dalam hidup kita tuh lebih dari apa yang kita minta. Amin. Ya. Ada satu kata-kata di sini, saudara. 70 kali 7 masa. Ya, saudara, gambar yang selanjutnya. 70 kali 7 masa, seharusnya kita bersiap. Nah, saudara, dalam kesetiaan. Ayo, setia dan doa. Doa seperti apa? Doa memanjatkan penyembahan-penyembahan dan pujian, ya. 70 seharusnya kita bersiap dalam kesetiaan dan doa menghadapi masa yang ditetapkan dalam urapan kasih-Nya. Jadi ada masanya, saudara. 70 kali 7 waktu yang telah diatur oleh Allah, ya, untuk memuliakan namanya dan menggenapi rencananya yang kudus. Mengapa di sini ada malaikat dan trompet? Ini menandakan bahwa tiupan sangkakala itu namanya tiupan, ya, sudah tiupan sangkakala itu akan memberi tanda-tanda kepada kita. Tapi sebelum terjadi, gemparlah alam semesta, gemparlah kemuliaan Allah, dipuji di seluruh dunia sampai di surga. Itu akan terjadi. Berkumandang ke segala arah. Nah, sekarang bagaimana caranya, Bu? Kalau aku ini bisa dekat sama Tuhan. Ada satu nyanyi yang mengatakan, ajar kami Tuhan, ya, menghitung hari-hari. Jadi kalau kita menghitung hari-hari, oh ya, umurku sudah segini, ya. Kalau kita punya masa depan, halo? Sudah punya masa depan? Kalau sudah punya masa depan dengan umur segitu tuh, saudara, bagaimana, saudara? Bisa nggak untuk kembali ke masa muda? Halo? Jangan jauh-jauh, saudara, angkat koper yang agak berat, dengkeen enggak? Dengkeen, pincang-pincang gitu, ya. Jangan jauh-jauh, naik tangga tanpa lip. Berapa? Ya apa, saudara, kakinya? Ya, itu sepakat, saudara. Tapi Tuhan baik, saya bisa mengurapi dengan 4 tingkat. Tuhan baik. Maka itu Tuhan katakan di sini bahwa ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami apa? Beroleh hati bijaksana. Jadi kalau kita punya hati yang bijaksana, para malaikat yang meniupkan sangkakala hujan itu merasuk dalam hidup kita. Bukan kerasuan, saudara. Kayak kerasuan kejat-kejat, saudara. Tapi merasuk dalam hidup kita. Menjadi indah pada waktu. Bukan merasuk, diberkati limpah-limpah. Bukan. Menjadi indah pada waktunya. Buah anggur itu tidak mungkin berbuah terus kalau tidak kita gerakkan untuk menutesi apa ranting-rantingnya, terus daun-daunnya yang lebat supaya berbuah lebat harus dipotong. Demikian juga hidup kita. Semakin kita naik peringkatnya ke Allah, maka hidup kita keakuan, kedagingan, kefasikan nanti bisa buang semuanya. Kita menjadi persaudaraan yang erat, tanpa pamrih, tanpa sesuatu. Amin. Itu yang membuat kita menjadi bahagia, saudara, ya. Jadi tidak ada ganjelan-ganjelan dalam hidup kita. Karena di dalam pujian ini dikatakan juga, saudara, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, terus agar semua rencana-Mu digenapi.
Jadi kalau kita tuh bersama dengan Allah, maka dalam hidup kita pasti ada penggenap. Yang saya bilang tadi, begitu merasuk hidup kemuliaan Tuhan, malaikat masuk, puji-pujian penyembahan, kalau belum waktunya tetap aja kita sukacita, tapi berkat menunggu. Amin. Kita harus sabar menanti. Kemudian di sini katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu memimpin kami di setiap waktu. Itu yang membuat kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu memimpin kami. Kenapa? Karena besar setia Tuhan, agunglah karyanya. Yesus kami bersyukur kepada. Ini pujian, ini indah sekali. Nanti kita akan bisa melihat apa yang kita persembahkan pada Tuhan. Ini adalah persembahan untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara, perhatikan baik-baik, bukan orang-orangnya, tapi pujian penyembahan kita masuk. Amin. Kita masukin saudara. Kenapa? Karena 70 kali 7 masa sudah menjadi bagian kita. Hak sah untuk setiap manusia. Mau saudara? Amin. Saudara mau? Amin. Amin. Aminnya kok waduh berat. Amin. 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 Ini kemuliaan dari Tuhan saudara ya. Ya, kita tahu bahwa trompet pujian penyembahan sangkakala akan dibunyikan karena kuasa Tuhan itu sinapa patutlah disembah, dia raja di atas segala raja. Amin. Kita sadar bahwa hidup kita itu berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas saudara, dan kita tahu juga sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Kenapa? Karena darahmu telah layakkan dalam hidupku. Setiap manusia aku sudah tebus katanya. Ya notice kenapa. Dan aku mengangkat kamu untuk masuk dalam keselamatan. Tusi kenapa? Aku binama. Walaupun kamu banyak pelanggaran, tapi aku berkata 70 kali 7 masa masih berjalan untukmu. Hadisi kenapa? Dan bergeraklah cepat mendengar panggilanku. How to uhui sinama. Karena masa depanmu adalah milikmu dan milikku. Amin. Hano tsike tuma aykurma aduna mali olihima. Karena Allah mencintai kita tidak terbatas. Homa tuna. Karena Allah memberikan yang terbaik untuk umatnya. Kalian adalah orang yang dicintai Tuhan. Hingga hari ini saudara bisa melihat dan menyaksikan betapa besar dan ajaibnya pujian dan penyembahan itu. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Ya, itulah firman Tuhan saudara. Kita kecap bersama-sama bahwa 70 kali 7 masa adalah hak kita semua. Minta sama Tuhan. Mari masuk Tuhan. Pakai aku. Karena 70 kali 7 masa akan menjadi bagianku. Amin. Kita persiapkan sungguh-sungguh karena karya Tuhan di tengah-tengah kita. Allah pasti membuka jalan. Saudara, itulah firman Tuhan. Kita akan menyaksikan dan kita akan bersama-sama Tuhan. Bahan apa Tuhan beserta kita, Dia akan menyertai kita. Ya saudara, satukan iman kita karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup.